Iya, pemirsa, kasus penyakit cacar monyet kembali merebak terutama di ibu kota negara DKI Jakarta. 13 kasus dinyatakan terkonfirmasi hanya dalam beberapa pekan saja. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mengantisipasinya? Kita akan bahas dalam infografis berikut ini. Ancaman cacar monyet. Pertama, kita akan melihat data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa per 26 Oktober atau Kamis kemarin sudah terkonfirmasi, ini dia pemirsa, 13 kasus cacar monyet atau monkeypox di Jakarta. Kasus positif Mpox pertama ditemukan di Jakarta pada Agustus 2022. Pasien telah dinyatakan sembuh. Namun pada 13 Oktober muncul satu kasus cacar monyet. Setelah itu pasien terkonfirmasi positif cacar monyet bertambah dengan cepat. Hingga akhirnya hasil tracing dan tes PCR mendapati 3 kasus terakhir terkonfirmasi positif cacar monyet pada 24 Oktober lalu. Total kasus terkonfirmasi positif cacar monyet atau Mpox menjadi 14 kasus, semuanya dalam isolasi di rumah sakit. Jumlah ini belum termasuk sejumlah suspek kasus yang tengah menanti hasil penelitian tes PCR. Sementara itu, kita akan membahas yang berikut ya pemirsa. Adalah cacar monyet atau Mpox memiliki beberapa gejala yang tentunya harus Anda ketahui. Indikasi awal adalah kemunculan lesi atau lenting isi air atau ruam kemerahan di bagian tubuh. Kondisi tersebut biasanya diikuti dengan demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, mialgia atau nyeri otot, ruam dan sulit untuk menelan. Masyarakat yang memiliki gejala-gejala ini diimbau segera menghubungi dan melapor pada layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis dan mencegah penularan penyakit ini agar tidak semakin luas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai setidaknya ada 3 risiko penularan cacar monyet ini yang harus kalian ketahui. 3 risiko penularan virus cacar monyet atau Mpox dari manusia ke manusia. Resiko pertama adalah penularan dari droplets, contohnya dari lingkungan yang terkontaminasi dahak, ludah, cairan tubuh, seperti pada alat makan, alat mandi, alat tidur, ataupun benda-benda di tempat umum. Berikutnya adalah penularan dari lesi atau luka di kulit penderita ke kulit orang lain melalui luka yang terbuka. Namun penyebab paling besar dalam kasus yang terkonfirmasi belakangan ini adalah melalui hubungan seksual beresiko. Kontak seksual menyebabkan virus dapat langsung masuk ke mukosa darah. Dan pemirsa, Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya penanggulangan diantaranya upaya surveillance, terapeutik, dan vaksinasi. Tracing dan tes PCR dilakukan pada kontak erat penderita untuk memutus penularan virus ini. Vaksinasi juga telah dilakukan pada populasi yang dinilai paling beresiko. Masyarakat diimbau tetap waspada menjaga perilaku hidup bersih dan sehat untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit cacar monyet ini.